Kembali kita bertemu saudara dengan saya Yonatan. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mau kembali belajar tentang firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, mengurapi hamba, mengurapi juga setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh terus diubahkan dan terus dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Pimpin Tuhan, urapi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hari ini kita akan buka dari Bilangan 14, saudara. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, ayat ini tadi berkisah tentang bagaimana pengintai-pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan kembali dan melaporkan hasilnya kepada Musa. Mereka membawa hasil dari tanah Kanaan, buah-buahan, pokoknya hasil-hasil yang luar biasa. Namun, bukan cuma hasil yang luar biasa yang mereka bawa. Ada 10 orang pengintai yang mengatakan bahwa mereka nggak akan bisa masuk ke tanah Kanaan karena negeri sana penuh dengan orang-orang raksasa. Mereka pasti akan kalah, mereka pasti akan binasa. Jangan ke tanah Kanaan, kita akan kalah. Itu yang dikatakan 10 orang itu. Tapi apa yang kita baca tadi barusan itu Yosua dan Kaleb. Nah, kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb, saudara. Ada banyak orang di kanan kiri kita kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang menakutkan, mengucapkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb. Apa yang kita pelajari dari sini? Perhatikan begini. Yosua dan Kaleb, saat orang lain tidak percaya akan kuasa Tuhan, saat orang lain khawatir, meragukan kekuasaan Tuhan, mereka tidak marah dan khotbah itu. Tapi mereka apa? Hancur hati. Dari mana saya bisa katakan hancur hati? Perhatikan di ayat ke-6 tadi, saudara. Dikatakan begini. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Saudara, pada zaman dulu, orang Israel mengoyakkan pakaiannya pada waktu mereka kaget, pada waktu mereka sedih, pada waktu mereka berduka. Mereka mengoyakkan pakaiannya, saudara. Itu tanda kesedihan hati. Jadi dari sini kita lihat, waktu Yosua dan Kaleb melihat bahwa ada 10 rekan-rekannya tidak percaya sama Tuhan, mereka mengoyakkan pakaiannya, tanda mereka terkejut, tanda mereka juga bersedih hati. Bersedih hati apa? Bersedih karena 10 orang ini meragukan kuasa Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Jadi hari-hari ini, kalau kita melihat orang berkata yang negatif, orang berkata yang mengkhawatirkan, membuat orang lain jadi lemah iman, jangan kita marah-marah. Terus kita bilang, hey stop, dalam nama Yesus pergi. Nah, jangan begitu. Mari kita ambil waktu untuk mengasihi dia. Biarlah hati kita hancur karena ketidakpercayaannya itu. Tapi bukan berarti kita jadi khawatir, jadi ikut tidak percaya. Tidak. Kita hancur hati karena dia tidak percaya kepada Allah. Nah, yang kedua apa yang lakukan? Beritakan kabar baik. Ayat 7 dan 8 dikatakan begini.
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya kan? Nah, sampaikan kabar baik, sampaikan janji Allah dan kuasa Allah kepada orang itu. Itu yang kedua. Apalagi kita bisa pelajari? Yang ketiga, ayat 9. Berikan peringatan. Ingatkan akan kasih Allah, tapi juga konsekuensi dari ketidakpercayaan itu. Kasih peringatan. Terus bagaimana kalau orangnya tetap tidak percaya? Itu yang dilakukan sama Yosua dan Kaleb. Mereka siap terima resiko. Dikatakan lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Lakukan bagian kita. Pertama, hancur hati buat orang ini. Kedua, beritakan kabar baik. Ketiga, berikan peringatan sama dia dengan kasih. Yang keempat, siap terima resiko. Mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dijauhi, atau mungkin kita bilang, sok rohani lah, sok hebat lah. Jangan khawatir, saudara. Selanjutnya apa? Selanjutnya, serahkan kepada Allah. Ayat 10b dikatakan bahwa apa? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ayat 10b, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Pada waktu Kaleb dan Yosua hendak dilempari dengan batu, kemuliaan Allah muncul, saudara. Membuat itu semua batal dilakukan. Kerjakan bagian kita. Dan selanjutnya, serahkan kepada Allah untuk menunjukkan kuasanya kepada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar Tuhan dari Yosua dan Kaleb, bagaimana mereka bertindak saat menghadapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saat menghadapi orang yang khawatir dan meragukan kuasa Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi mereka, Tuhan. Bahkan berdoa untuk mereka. Ajar kami juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami juga untuk menasehati mereka dengan kasih. Dan biarlah kami juga boleh kuat untuk menerima resiko yang akan terjadi. Karena kami tahu waktu Tuhan akan datang untuk menunjukkan kuasa yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh terus semakin kuat, semakin hari semakin kuat, untuk terus menjadi serupa dengan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.